Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Agustina Wardani yang terhormat selaku dosen pengampu serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Evelina Dava Putri, mahasiswi program studi Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang dengan NPM 236400005. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas proyek mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas dengan judul Analisis Lalu Lintas Ruas Jalan MT Haryono, Kota Semarang. Baik, mari kita mulai. Di slide selanjutnya ada latar belakang. Mengapa ruas jalan MT Haryono menjadi fokus penelitian ini? Semarang adalah kota metropolitan terbesar ke-6 di Indonesia, sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan permukiman di Jawa Tengah. Salah satu jalan utama yang menjadi tulang punggung konektivitas kota ini adalah Jalan MT Haryono di Kecamatan Semarang Tengah. Jalan ini menghubungkan berbagai pusat kegiatan, namun ironisnya justru sering menjadi titik kemacetan yang parah. Tingginya volume kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan, ditambah hambatan samping seperti parkir liar dan keluar masuk kendaraan, membuat kondisi jalan ini semakin kritis. Dampaknya nyata, seperti kenyamanan berkendara menurun, resiko kecelakaan meningkat, dan efisiensi perjalanan terganggu. Oleh karena itu, analisis lalu lintas secara terukur dan berbasis data menjadi sangat penting untuk dilakukan. Di slide 3 ini ada tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 5 tujuan utama, yaitu 1. Untuk mengetahui volume kendaraan di Jalan MT Haryono Semarang, Indonesia. 2. Untuk mengetahui kapasitas jalan di Jalan MT Haryono Semarang. Ketiga, untuk mengetahui tingkat pelayanan jalan kendaraan di Jalan MT Haryono Semarang. Keempat, untuk mengetahui tingkat pelayanan jalan kendaraan di Jalan MT Haryono, Semarang. Yang terakhir, untuk mengetahui rekomendasi rekayasa lalu lintas pada Jalan MT Haryono, Semarang. Kelima tujuan ini akan dijawab secara sistematis melalui data dan analisis yang akan saya paparkan. Sebelum ke hasil, mari kita pahami dasar teori yang akan menjadi acuan analisis. Di dalam penelitian ini, landasan teori analisis lalu lintas meliputi hubungan dasar lalu lintas, yaitu Q sama dengan V per times D, dengan Q sebagai volume lalu lintas, V sebagai kecepatan, dan D sebagai kepadatan. Lalu ada rumus kecepatan rata-rata kendaraan, yaitu V sama dengan L dibagi TT, di mana L adalah panjang ruas jalan dan TT adalah waktu tempuh. Selanjutnya ada rumus kecepatan arus bebas menurut MKJI, yaitu FV sama dengan FVO plus FVW dikali FF VSF dikali FF VCS. Lalu ada rumus kapasitas jalan menurut MKJI, yaitu C sama dengan CO dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCGS. Serta rumus derajat kejenuhan, yaitu DS sama dengan Q dibagi C, yang digunakan untuk menentukan tingkat pelayanan jalan atau level of service berdasarkan perbandingan volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan alur metodologi penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, menentukan lokasi penelitian, yaitu Jalan MT Haryono, Kecamatan Semarang Tengah, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Kemudian dilakukan survei volume menggunakan metode manual counting setiap 15 menit pada pukul 15 hingga 18 WIB.
Data kendaraan kemudian dikonversi ke SMP menggunakan faktor ekivalen dari MKJI, yaitu motorcycle 0,4, kendaraan ringan atau LV 1,0, dan kendaraan berat atau HV 1,3. Setelah data diperoleh, dilakukan analisis secara berurutan dari kecepatan arus bebas, kemudian kapasitas, kemudian derajat kejenuhan, tingkat pelayanan, ditambah proyeksi lalu lintas untuk 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Ini secara teknis, karakteristik ruas jalan yang diteliti adalah sebagai berikut. Lokasi di Jalan MT Haryono, Kecamatan Semarang Tengah, dengan tipe jalan 2 lajur tak terbagi dalam kurung 2/2 UD, satu arah, panjang segmen 7.649,64 meter. Tanggal survei Rabu 13 Mei 2026, waktu survei pukul 15 hingga pukul 18 WIB dan cuaca mendung. Pemilihan waktu ini merupakan jam puncak sore di mana volume kendaraan mencapai titik tertinggi dalam sehari. Data di kondisi inilah yang paling relevan untuk menggambarkan beban maksimum yang ditanggung jalan ini. Lalu berikut ini adalah metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 pendekatan. Pertama, data primer. Diperoleh langsung di lapangan melalui survei traffic counting selama 15 menit. Lalu inventarisasi geometri jalan, serta pengukuran kecepatan menggunakan metode spot speed aplikasi. Kedua, ada data sekunder. Meliputi status dan fungsi jalan dari instansi terkait, data jumlah penduduk Kota Semarang, serta peta lokasi penelitian. Lalu yang ketiga ada analisis data. Dilakukan menggunakan pedoman MKJI 1997 untuk menghitung volume, kapasitas, dan loss, termasuk perhitungan derajat kejenuhan dan peramalan pertumbuhan lalu lintas atau forecasting lalu lintas dalam waktu 5 dan 10 tahun ke depan. Kombinasi dari data primer dan sekunder ini memastikan hasil analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi volume kendaraan per jam selama survei berlangsung. Dari data yang terkumpul, volume kendaraan berfluktuasi selama 3 jam pengamatan. Dan puncak volume tertinggi tercatat pada pukul 15 hingga 16 WIB, yaitu sebesar 1.860,7 SMP per jam. Angka ini mencerminkan kondisi terpadat yang terjadi selama periode survei dan akan menjadi dasar penghitungan derajat kejenuhan kita. Lalu, selanjutnya slide ini menggambarkan kondisi lalu lintas jalan MT Haryono pada kondisi existing pada tahun 2026. Dari hasil pengamatan lapangan, arus kendaraan pada jam puncak sudah cukup padat, namun masih mengalir. Pertanyaannya, apakah volume ini masih dalam batas aman kapasitas jalan? Jawabannya ada pada perhitungan berikutnya. Lalu kita sekarang masuk ke dua parameter inti analisis dari penelitian ini, yaitu kecepatan arus bebas dan kapasitas jalan. Kita akan bahas dari kecepatan arus bebas terlebih dahulu. Nilai-nilai yang digunakan FVO sama dengan 44 km per jam dengan tipe jalan 2 lajur tak terbagi. Lalu FVW sama dengan 3 km per jam dengan lebar total 2 arah 8 meter. FF VSF
sama dengan 0,95 hambatan samping, dan FFVCS 1,00 yaitu populasi Kota Semarang lebih dari 1,7 juta jiwa. Dengan rumus ini kita dapatkan hasil FV sama dengan 44,65 km per jam. Lalu selanjutnya nomor 2 ada kapasitas jalan. Dengan nilai-nilai berikut. CO sama dengan 2900 SMP per jam, itu kapasitas dasar. Lalu FCW sama dengan 1,08 lebar jalur. FCSP 1,0 pemisah arah. Lalu FCSF 0,95 hambatan samping. FCCS 1,00 ukuran kota. Dengan rumus ini kita mendapatkan hasil akhir yaitu C sama dengan 2975,4 SMP per jam. Selanjutnya di slide ini kita akan membahas tentang derajat kejenuhan dan tingkat pelayanan. Dengan volume jam puncak 1860,7 SMP per jam dan kapasitas 2975,4 SMP per jam, maka DS sama dengan 1860,7 dibagi 2975,4 dengan hasil 0,63. Nilai DS sebesar 0,63 artinya sekitar 63% dari kapasitas jalan sudah terpakai pada jam puncak. Angka ini masih di bawah ambang batas kritis DS yaitu 0,75. Berdasarkan MKJI, nilai ini menempatkan Jalan MT Haryono pada level of service C, yang artinya arus lalu lintas masih stabil, namun kecepatan dan kebebasan gerak pengemudi sudah mulai terbatas akibat volume yang semakin tinggi. Lalu kondisi ini tidak mengkhawatirkan untuk sekarang, tetapi menjadi peringatan yang harus direspon, mengingat pertumbuhan kendaraan terus berlanjut setiap tahunnya. Lalu untuk melihat kondisi jalan di masa depan, digunakan rumus proyeksi lalu lintas harian rata-rata sebagai berikut. Dengan asumsi pertumbuhan 10% per tahun merupakan angka yang realistis untuk kota besar seperti Semarang yang terus berkembang. Mari kita lihat hasilnya. Untuk proyeksi 5 tahun ke depan, yaitu sekitar tahun 2031, setelah dilakukan substitusi nilai ke dalam rumus proyeksi, hasilnya adalah proyeksi LHR 5 tahun sama dengan 2996,6 SMP per jam. Perhatikan angka ini. Di angka 2996,6 bandingkan dengan kapasitas jalan yang hanya 2975,4 SMP per jam. Selisihnya hanya sekitar 21 aja, 21 SMP per jam. Artinya, dalam 5 tahun ke depan, volume kendaraan sudah melampaui kapasitas jalan. Jalan MT Haryono akan mulai mengalami kejenuhan dan jika ada intervensi, kemacetan akan menjadi hal yang rutin. Di slide ini diperlihatkan perhitungan proyeksi 10 tahun akan datang. Kondisi semakin kritis pada proyeksi 10 tahun ke depan sekitar tahun 2036, yaitu 4.826,1 SMP per jam. Angka ini sudah melampaui kapasitas jalan lebih dari 60%. Ini bukan lagi sekedar padat, ini adalah kemacetan parah yang akan terjadi secara konsisten jika tidak ada penanganan nyata mulai dari sekarang. Dan ini menjadi alarm yang harus didengar oleh semua pemangku kepentingan, mulai dari perencana kota hingga pengambil kebijakan.
Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, berikut ini adalah 5 kesimpulan utama dalam penelitian ini. Yang pertama, volume lalu lintas tertinggi terjadi pada hari Rabu jam 15 hingga 16 WIB sebesar 1860,7 SMB per jam. Yang kedua, kapasitas jalan. Kapasitas maksimum ruas jalan yang dihitung berdasarkan kondisi geometri dan penyesuaian lapangan adalah sebesar 2.975,4 SMB per jam. Yang ketiga, derajat kejenuhan. Nilai derajat kejenuhan pada jam puncak sore adalah 0,63, yang menunjukkan bahwa volume lalu lintas telah mencapai sekitar 63% dari kapasitas jalan. Nilai ini berada di bawah ambang batas kritis, yaitu 0,75. Lalu yang keempat, berdasarkan nilai V per C sama dengan 0,63, tingkat pelayanan Jalan MT Haryono pada jam puncak tergolong loss C, yang berarti arus lalu lintas stabil, namun kecepatan dan pergerakan kendaraan sudah mulai dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi dan pengemudi mengalami sedikit keterbatasan dalam memilih kecepatan. Berdasarkan temuan tersebut, kami merumuskan 5 rekomendasi strategis, yaitu 1. Dapat melakukan pelebaran jalan, perluasan lajur untuk menambah kapasitas jalan. Kedua, menerapkan manajemen dan pengaturan lalu lintas baru untuk mengurai kepadatan. Ketiga, meningkatkan moda transportasi massal untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Keempat, meningkatkan kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas demi keamanan dan kelancaran. Lalu yang terakhir, melakukan analisis lebih rinci terkait simpang bersinyal, hambatan samping, tundaan dan pertumbuhan lalu lintas dengan periode observasi yang lebih panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis lalu lintas ruas Jalan MT Haryono, Kota Semarang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi lalu lintas existing sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan infrastruktur yang lebih baik ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk melakukan presentasi tentang penelitian ini, dan bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.